Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini saya Niko Nathanael dari A2 angkatan 2017 akan menjelaskan mengenai tokoh pendidikan perempuan yang berasal dari Minahasa Utara, yaitu Maria Josephine Catherine Maramis, atau yang lebih dikenal orang-orang Minahasa dengan sebutan Maria Walanda Maramis. Beliau ini lahir di Kema, Minahasa Utara 1 Desember 1872 dan beliau wafat di Maubi, Kelawat, Minahasa 22 April 1924. Dan orang-orang Minahasa memperingati 1 Desember itu sebagai Hari Ibu Maria Walanda Maramis. Kenapa orang-orang Minahasa sangat mengenang tokoh Maria Walanda Maramis ini? Karena beliau ini adalah salah satu tokoh atau seorang perempuan yang sangat-sangat memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan di Minahasa, yang dimana beliau ini banyak mendirikan salah satunya organisasi yang salah satunya adalah PIKAT, yaitu percintaan ibu terhadap anak turunannya, yang dimana saat mendirikan PIKAT ini, Ibu Catherine ini dibantu oleh suaminya, yaitu Joseph Frederick Kaselung Walanda, yang dimana pada saat makin berkembang organisasi atau PIKAT ini makin menyebar ke hampir ke seluruh penjuru tanah air, yang dimana makin berkembang hingga pada suatu saat organisasi PIKAT ini menciptakan sebuah sekolah bagi kaum perempuan, yang dimana di situ lebih menekankan kepada hampir sama seperti sekolah menengah pertama, yang dimana dalam kegigihannya membangun sekolah-sekolah untuk menyetarakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, Ibu Maria ini supaya menutupi bagaimana sih cara organisasinya ini tetap jalan, yaitu dengan cara berjualan kue dan menjual hasil-hasil karya yang pernah dibuat dari organisasi atau sekolah PIKAT yang didirikan oleh beliau ini. Jadi dari hasil semua itu dapat mengisi semua keperluan atau apa yang ingin suatu organisasi itu perlukan, sehingga dengan kegigihan ini sehingga orang-orang atau kaum orang yang berada itu tergerak hati untuk membantu kegiatan Ibu Walanda Maramis ini, sehingga dengan kegigihan dalam dunia pendidikan untuk memperjuangkan kaum perempuan dalam baik bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, terutama Ibu Maria ini sangat memperjuangkan kaum perempuan itu duduk sama rata baik dalam aspek aspirasi dan dalam pendidikan. Iya, itu sama seperti kaum laki-laki, sehingga salah satunya dalam pengenalan ini Ibu Maria Walanda ini dikenal sebagai atau disebut juga sebagai Raden Ajeng Kartini dari Minahasa Utara. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, kembali seperti yang saya katakan tadi, karena Ibu Walanda ini pemikirannya itu sangat berpengaruh bagi kaum perempuan yang ada di Minahasa terutama. Jadi dengan kegigihan ini sehingga terciptalah orang-orang perempuan yang sangat-sangat terdidik. Contohnya pada saat kepemimpinan atau organisasi-organisasi ini semakin berkembang yang didirikan oleh Ibu Maria ini, terutama bagi kaum perempuan Minahasa itu, mereka disamaratakan dan bisa duduk di bangku politik pada saat itu, karena pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh orang-orang Belanda. Jadi banyak juga dari Minahasa perempuan yang duduk atau di bidang kalangan politik itu juga bersama dengan Ibu Maria ini untuk lebih mengembangkan lagi pendidikan bagi kaum perempuan. Jadi itu adalah sedikit mengenai biodata atau biografi dari Ibu Maria Walanda Maramis yang saya jelaskan. Mungkin terlalu singkat, salah hilap, mohon maaf. Dan pesan saya untuk pendidikan Indonesia, terutama bagi kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Jadi kita melihat bagaimana sih kegigihan orang pada zaman dulu itu untuk memperjuangkan pendidikan, dan sekarang ini kita pendidikan itu sangat-sangat mudah, tapi mengapa kita terkadang itu lebih menyepelekan pendidikan daripada hal-hal yang lain, lebih penting game atau apa dibandingkan dengan belajar
belajar. Jadi kita kembali lagi ke orang-orang yang review kembali mengenai orang-orang tokoh-tokoh yang lebih dulu yang sangat-sangat memperjuangkan pendidikan itu. Jadi cobalah kita untuk lebih lagi mensyukuri bagaimana kita dapat menjadi manusia terdidik atau apa, sehingga kita menjadi calon guru dan menjadi mencerdaskan generasi bangsa yang akan datang. Baik, sekian dari saya. Atas perhatiannya, shalom, terima kasih.